Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat wayahki. Jumpa lagi dengan saya Rizky MAC Indramayu. Gimana kabar teman-teman semuanya di kesempatan kali ini? Tepatnya di siang hari ini, hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 jam 12.58 video ini dibuat ya. Gimana? Mudah-mudahan sehat selalu ya, mudah-mudahan sukses selalu, bahagia selalu, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, dan mudah-mudahan apa yang jadi hajatnya juga tercapai dan terlaksana ya. Dan mudah-mudahan segala aktivitasnya juga dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini apa yang mau kita bahas? Masih seputar otomotif ya, pokoknya masih otomotif aja lah, atau sekitar perjalanan atau otomotif, masuklah pokoknya ya. Masih seputar itulah. Apa yang kita bahas hari ini? Sebelum dilanjut, jangan lupa aktifkan tombol lonceng, tombol subscribe-nya, aktifkan juga tombol loncengnya kalau berkenan ya. Silahkan aktifkan tombol loncengnya dan juga subscribe-nya terutama, supaya saya terus semangat membuat konten yang lain. Kalau tidak berkenan ya udah, nggak apa-apa, nggak usah di subscribe, tapi nggak ditonton aja video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berikut ini atau kita bahas berikut ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baik, terima kasih yang sudah subscribe dan sudah menyaksikan video ini secara full ya, atau yang selalu setia dengan konten-konten yang kita sajikan pada setiap videonya pastinya. Jadi bingung banget mau ngomong. Nah, kita bahas apa ya? Oke, kita sekarang masih membahas tentang pentingnya konsentrasi dan insting pada saat berkendara. Pentingnya judulnya, jadi judul apa namanya, thumbnailnya atau judul video ini adalah pentingnya konsentrasi dan insting pada saat berkendara. Berkendara apa? Ya bisa roda dua atau sepeda motor atau bisa juga mobil. Kenapa mau saya sampaikan ini? Karena kemarin atau tepatnya seminggu yang lalu lah, ada sebuah cerita atau sebuah kejadian yang bikin deg-deg ser gitu pokoknya waktu itu. Kenapa saya bilang butuh insting dan juga konsentrasi saat berkendara? Itu sangat penting ya. Nah, ketika kita berkendara, mau baik itu menggunakan sepeda motor ataupun juga mobil, yang namanya konsentrasi itu sangat-sangat dibutuhkan dan wajib ya. Kenapa saya bilang butuh? Karena kalau kita sampai mengendarai sepeda motor sampai ngelamun misalkan, sampai bengong, itu sangat beresiko teman-teman ya. Itu bisa apapun bisa terjadi ketika kita tiba-tiba bengong gitu ya, atau melamun pada saat berkendara. Contohnya ya, ketika kita lagi beneran naik motor lah, gampangannya naik motor, kita lagi jalan itu tiba-tiba ada orang nyebrang, karena kita lagi nggak konsen, istilahnya kadang-kadang kan kita terbawa suasana, misalkan di perjalanan ini lurus ya, apalagi panturan trek lurus saja ya, jadi akhirnya ya terlalu jenuh, tiba-tiba ada orang nyebrang, kita kaget kan. Nah, kalau kita nggak konsentrasi kan otomatis hal-hal yang tidak ingat bisa terjadi ya, entah itu kita yang ngerem dadak akhirnya terpelanting atau kita malah nabrak kan, bisa aja gitu ya.
atau tiba-tiba ada yang dari belakang ada yang klakson, kita kaget kan, dung, misalnya, atau misalkan ada bus yang langsung kan, wah, pasti kita bakal terkejut ya kalau kita nggak konsentrasi. Nah, gitu. Nah, terus insting. Kenapa saya bilang insting? Butuh insting juga. Ketika kita berkendara memang butuh insting, terutama pada saat kita mau menyalip sebuah kendaraan mobil ya, atau truk terutama ya, atau kendaraan besar lah intinya. Kita mau nyalip, kita harus punya insting juga. Mungkinkah kita nyalip nih? Mungkinkah nggak jarak yang kita akan lewati ya, atau kita akan salip ini? Soalnya kalau nggak kita bisa mengukurnya, atau insting kita nggak tepat, otomatis hal-hal yang tadi bisa terjadi. Kalau di Pantura masih mending nyalip, istilahnya jalannya satu arah ya, jadi nyalip juga sama-sama arahnya ke depan kendaraannya ya, kita tinggal jalur kanan atau jalur kiri. Tapi kalau jalur yang berlawanan kan, nah, kalau kita nyalip kan pasti dari depan ketika ada kendaraan kita kan harus ngukur mampu nggak kita nyalip nih, kalau nggak kan bahaya ya. Nah, tapi kali ini yang akan lebih kita pertajam untuk masalah insting, konsentrasi dan insting ini adalah ketika kita berkendara mobil ya, entah mobil pribadi lah. Kenapa saya bilang kita mau bahas masalah perlunya insting dan konsentrasi saat berkendara. Nah, jadi ceritanya begini teman-teman. Seminggu yang lalu saya ceritanya diajak rekan pergi ke Ciamis ya, pergi ke Ciamis. 3 mobil waktu itu ya. Satu depannya mobil Rush, Toyota Rush. Terus yang urutan keduanya Honda City sedan ya, Honda City. Nah, terus yang saya paling belakang pakai Avanza, pakai Veloz ya. Nah, saya di belakang aja gitu. Saya santai aja, saya emang nggak mau di depan. Kalau depan itu pasti didorong terus ya. Kalau nggak didorong juga pasti nyeruntul jauh nantinya. Jadi akhirnya saya di belakang aja. Nah, yang paling depan ini Rush, Toyota Rush ya. Ketika perjalanan berangkat ke Ciamis sih saya bilang masih aman ya, saya dari Indramayu sampai ke daerah Majalengka, di daerah mana ya, mulai Maja lah, sampai Maja ini termasuknya lancar lah perjalanannya. Nah, ketika udah Maja ke sana ya mulai ini agak-agak ini apa namanya hambatan ya, terutama yang jadi hambatan itu justru kendaraan di depan ya, yang Toyota Rush ini. Entah mungkin supirnya atau yang supirnya pemiliknya, maksudnya yang pengemudinya ini mungkin apakah dia ada rasa nggak pede atau nggak berani bawa jalan daerah situ, ataukah mungkin baru pertama kali nyetir sendiri daerah situ, atau kenapa saya nggak ngerti ya. Jadi bawanya itu apa ya, kayak orang grogi gitu loh. Ketika ngoper gigi juga sering telat, sedangkan daerah situ kan banyak tanjakan dan tikungan ya. Ketika naik dia telat ngoper gigi, jadi akhirnya yang di belakangnya agak berdempet-dempetan gitu, agak terlalu dekat jaraknya gitu. Itu jadi akhirnya bikin di belakangnya ngekor gitu kan, terlalu dekat akhirnya tuh. Tapi yang saya apa ya, bisa dibilang agak ngeri itu ketika pulang dari Ciamis ke arah sini ke Indramayu. Dari Ciamis itu depannya daerah Panjalu ya. Ketika ini nggak tahu dia ini ngantuk atau kurang konsen, dia apa karena ngantuk atau karena capek atau apa, saya nggak ngerti, atau emang dia grogi atau gimana, saya nggak paham. Dia ini bawa mobil itu setiap kali nikung ke kiri, berbelok ke kiri, namanya juga jalan pegunungan kan, pasti kan kalau nggak belok kiri belok kanan gitu kan, gitu. Nah, dia ketika berbelok ke kiri itu dia cenderung selalu ke tengah posisinya, padahal di tengah kan ada marka jalan kan ya, harusnya kan dia nggak boleh melewati marka jalan itu kan. Nah, dia malah di tengah-tengah marka jalan, malah kadang-kadang melebihi marka, lebih cenderung ke kanan. Akhirnya kan ketika pas di tikungan ada kendaraan dari depannya yang arah berlawanan, yang depannya kan kaget akhirnya, jadi langsung kencengnya, untung nggak tuburukan kan. Nah, hal itu terjadi nggak sekali dua kali, hampir berkali-kali gitu, hampir setiap kali belok kiri pasti kayak gitu. Saya heran kenapa gitu, ada apa? Saya nggak menanyakan sampai sekarang, takutnya tersinggung misalnya. Jadi kemarin itu, aduh, saya di belakang itu agak ngeri juga ngeliatnya. Jadi akhirnya
kata rekan saya yang punya mobilnya ya, yang punya velosnya, maksudnya yang punya velos yang saya bawa itu, saya mah cuma nyupir yang bawa, yang punyanya tuh, Kang ada agak ke belakang aja. Jangan ini, jangan terlalu deket lah, takut hal-hal yang gak diinginan terjadi katanya. Jadi akhirnya saya ngalah, mundur aja lah, ya udah mundur, ke belakang, jaga jarak aja, jaga jarak aman aja, seperti kayak gitu teman-teman. Jadi dia ketika belok ke kiri pasti turun ke tengah, hampir berapa kali ada mau tubrukan gitu. Jadi saya nggak ngerti itu kenapa dia itu, apakah memang kecapean, ngantuk, ataukah memang grogi bawa mobil daerah situ, atau gimana gitu kan. Groginya kenapa gitu. Apakah ada jalan kayak gitu, dia nggak terbiasa lewat jalan seperti itu, saya nggak tahu. Tapi seingat saya dia nggak, malah bukan baru pertama kali bawa mobil itu ke Ciamis gitu, malah udah berapa kali kan, seingat saya. Tapi ya nggak tahu lah, pokoknya kejadiannya seperti itu. Nah, jadi intinya teman-teman ya, kalau kita berkendara di daerah pegunungan itu jangan grogi, apalagi kalau mobilnya mobil bagus ya, kitanya mobilnya bagus, sehat, tahun muda, itu jangan takut ya. Harus pede ya, pertama harus pede, harus yakin ya, instingnya harus benar-benar dipakai. Nah, terus kita harus mengerti tentang rambu-rambu lalu lintas itu ya, tentang marka jalan itu fungsinya untuk apa. Nah, di kapan kita boleh nyalip, kapan kita nggak boleh nyalip. Nah, kita harus paham ya. Nah, di marka jalan, garis di tengah tuh ya, kalau nggak ngerti marka itu garis tengah itu. Jadi garis tengah itu kan, di tengah jalan itu ada garis putih tuh, garis putih atau garis kuning kan itu. Kalau garisnya garis lurus nggak putus, berarti tandanya kita nggak boleh nyalip ya. Nah, kecuali emang kondisinya darurat sih ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya kalau daerah gunung, daerah pegunungan, terutama yang jalannya nikung-nikung kayak gitu, pasti markanya lurus, ya lurus semua, nggak putus-putus gitu ya. Karena emang aturannya nggak boleh nyalip ya, daerah pegunungan, karena emang risikonya berbahaya gitu. Jadi kita kalau daerah pegunungan jangan nyalip sembarangan, apalagi jalannya melebihi marka lah. Gampang sebenarnya patokannya teman-teman ya. Dan kalau kita, terutama yang pemula yang baru pertama lewat jalan daerah pegunungan, kita patokannya yang penting jangan ke tengahnya, jangan melebihi marka aja, udah aman kita bawa mobil itu, nggak bakalan sampai tubrukan dari depan. Kecuali kalau dari depan ada yang nyalip, kita yang maksa, ya bisa tubrukan. Karena kemarin juga saya waktu pulang, waktu berangkatnya hampir juga terjadi. Saya juga pas saya nyalip, pas tikungan nggak tahu depannya ada mobil, akhirnya nggak jadi nyalip, udah keburu, udah posisinya udah di sebelah ke kanan ya, depannya ada pick up, sebelah kirinya juga pick up juga. Akhirnya saya diem di kanan, jalur kanan kan, nyalip udah nggak bisa, akhirnya mundur lagi gitu. Kalau nggak kita emosi ya, paksa nyalip, udah terjadi itu. Harus tenang, intinya bawa mobil itu harus tenang, harus slow, tidak boleh emosi, harus belajar mengendalikan diri. Makanya kenapa ketika kita bikin SIM itu dibutuhkan yang namanya psikotes, karena itu tadi tujuannya sampai sejauh mana konsentrasi kita, kesabaran kita pada saat berkendara. Itu kan ada di situ diujikan ya, atau ditanyakan gitu ya. Jadi saya lagi, ketika berkendara konsentrasi itu sangat-sangat dibutuhkan, sangat penting, dan juga insting juga harus dipakai ketika berkendara. Kapan kita nyalip, kapan kita tidak nyalip, terus juga jarak yang berapa meter jarak yang kita lakukan ketika di depan ada kendaraan atau di belakang sebuah kendaraan, jaraknya harus berapa meter. Kita juga harus punya insting supaya ketika di depan tiba-tiba ngerem dadak, kita pun juga harus bisa ngerem dengan aman ya, berhenti dengan aman gitu. Oke, itu saja, mungkin pendek saja ya, cukuplah sekitar 15 menit. Ya, 14 atau 15 menit ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Tekan tombol loncengnya. Yang belum melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, jangan lupa sholat dulu. Laksanakan ibadah sholat 5 waktu, terutama yang muslim ya. Kalau yang muslim ya nggak perlu sholat ya, beda keyakinan ya. Yang muslim
monggo silakan sholat terlebih dahulu, laksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai menonton video ini jadi penghalang teman-teman untuk melaksanakan ibadah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, kurang bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job buat teman-teman semuanya. Sukses selalu.